Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang lilitan tali pusat atau lilitan tali pusar. Jadi biasanya kan ada yang bilang tali pusat, ada juga yang bilang tali pusar. Nah, kalau di sini saya bilang tali pusat saja ya, karena saya terbiasa dengan kata tali pusat. Oke, kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pasti di antara moms semua yang menonton video ini pernah dengar kata lilitan tali pusat. Nah, seperti apa sih lilitan tali pusat itu? Apakah berbahaya? Di sini kita akan membahas semuanya. Nah, lilitan tali pusat itu adalah kondisi yang biasanya atau yang umumnya terjadi pada janin di dalam rahim. Dan secara umum juga kondisi ini tidak membahayakan janin. Yang penting moms atau ibu hamilnya itu rajin memeriksakan kandungannya. Jadi, lilitan tali pusat ini harus selalu dipantau untuk menghindari terjadinya komplikasi. Apa sih fungsi dari tali pusat itu? Jadi, tali pusat itu berfungsi untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin agar janin itu bisa bertahan hidup dalam kandungan. Lilitan tali pusat itu adalah suatu kondisi di mana tali pusat mengelilingi bagian tubuh bayi 360 derajat. Jadi lilitan tali pusat tidak hanya melilit di leher. Tali pusat itu bisa saja melilit di bagian tubuh yang lainnya seperti tangan atau kaki. Lilitan tali pusat biasanya cenderung terjadi di usia kehamilan tua yang disebabkan karena janin dalam rahim itu aktif, sangat aktif sehingga bisa menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Tapi bukan hanya gerakan janin yang terlalu aktif yang menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Ada juga beberapa hal lainnya yang menyebabkan terjadinya lilitan tersebut. Apa saja itu? Penyebab yang pertama adalah pelindung gel yang tidak cukup. Jadi, tali pusat yang sehat itu mengandung gel pelindung, di mana gel ini berfungsi untuk melindungi tali pusat agar tidak gampang melilit pada tubuh janin. Jadi, meskipun janinnya aktif bergerak, itu tidak akan mudah untuk melilit di bagian tubuh janin. Penyebab yang kedua adalah tali pusat yang terlalu panjang. Jadi kan normalnya tali pusat itu ukurannya 50-60 cm. Tapi ada juga tali pusat yang ukurannya lebih panjang dari itu, bisa saja mencapai 80 cm. Nah, ukuran tali pusat yang panjang ini yang biasanya menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Penyebab yang ketiga adalah struktur tali pusat. Jadi ada tali pusat yang sehat. Tali pusat yang sehat itu tali pusatnya itu elastis, sehingga apabila tali pusat itu melilit janin di dalam rahim itu tidak akan membahayakan. Bisa juga setelah melilit janin bisa saja lilitan itu terlepas lagi. Tapi ada juga di mana struktur tali pusat itu buruk atau kurang sehat. Struktur tali pusat yang lemah ini yang biasanya melilit bayi dengan sangat kuat. Tapi apakah itu berbahaya atau tidak? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal video bahwa secara umumnya itu tidak membahayakan. Tapi kalau misalnya moms pada saat periksa kemudian dokter menyatakan bahwa terjadi lilitan tali pusat, maka moms harus rajin untuk kontrol. Kemudian bagaimana sih tanda-tanda janin yang mengalami lilitan tali pusat? Apakah kita sebagai ibu bisa merasakannya atau bisa mengetahuinya? Jadi, ada dua tanda yang bisa moms perhatikan jika janin dalam rahim itu mengalami lilitan tali pusat. Yang pertama itu di usia kehamilan terakhir atau minggu-minggu terakhir kehamilan mendekati persalinan, itu gerakan janin itu agak melambat. Kemudian, pergerakan janin dalam rahim yang mengalami lilitan tali pusat itu biasanya pergerakannya itu cepat dan mendadak. Setelah itu, setelah bergerak cepat dan mendadak, kemudian tiba-tiba melambat. Nah, itu bisa saja merupakan tanda bahwa terjadi lilitan tali pusat dalam rahim.
informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada moms semua, bahwa memang secara umum lilitan tali pusat itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, kemudian juga tidak membahayakan, tapi ada baiknya moms rajin kontrol. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus selalu dikontrol, karena lilitan tali pusat apabila melilit di leher janin, bisa saja jika lilitannya itu terlalu kuat akan membahayakan janin, di mana detak jantung janin itu akan melemah karena lilitan tersebut. Jadi, selama moms rajin memeriksakan kehamilan, mengontrol janin dalam rahimnya, itu bisa diatasi. Nah, kalau misalnya ada di antara moms yang bertanya, apakah lilitan tali pusat itu bisa lahir secara normal atau harus melalui proses operasi? Kemudian bagaimana proses penanganannya jika memang terjadi lilitan tali pusat pada janin? Nah, sebenarnya kalau untuk lilitan tali pusat itu bisa saja dilahirkan. Jadi, kita sebagai bidan pada saat pemeriksaan, misalnya ada ibu yang menjelang persalinan atau infarto, kemudian kita sebagai bidan itu melakukan pemeriksaan atau VT namanya, kita periksa, itu bisa kita rasakan ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, kalau misalnya ada lilitan tali pusat, jadi pada saat nanti proses persalinan, lilitan tali pusat, kalau misalnya tali pusatnya itu tidak terlalu kuat, itu bisa dilonggarkan atau bisa dilepas. Tapi kalau misalnya tidak, itu bidan akan melakukan dengan caranya, yaitu dengan caranya misalnya mengklaim atau menjepit tali pusat kemudian dipotong dan janin bayinya itu langsung dilahirkan, seperti itu. Jadi untuk lilitan tali pusat sendiri itu bisa dilahirkan normal. Oke moms, sekian informasi yang saya sampaikan di video kali ini tentang lilitan tali pusat. Semoga saja bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di link deskripsi, di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.